Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anakku sayangi, kembali lagi dengan saya. Baiklah, memperkenalkan diri saya, Febri Putra. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang menerapkan cara perawatan sistem pengisian dalam mata pelajaran sistem pengisian teknik kendaraan ringan. Kita akan membahas materi sistem pengisian, pengertian sistem pengisian, komponen-komponen sistem pengisian, perawatan dan pemeriksaan sistem pengisian. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyimak dalam video pembahasan yang saya sampaikan. Selamat menonton dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sistem pengisian. Sistem pengisian merupakan sistem yang berfungsi untuk menyediakan arus listrik yang nantinya dimanfaatkan oleh komponen kelistrikan pada kendaraan tersebut dan sekaligus mengisi ulang arus pada baterai pada mobil yang berfungsi untuk menyuplai kebutuhan listrik dalam jumlah yang cukup besar pada bagian-bagian kelistrikan. Selanjutnya, komponen-komponen sistem pengisian. Ada beberapa komponen sistem pengisian. Yang pertama, baterai. Kedua, kunci kontak. Ketiga, alternator. Keempat, kabel penghubung atau pengantar. Yang kelima, sekring dalam kurung fuse. Keenam, lampu cahaya. Yang pertama, baterai. Baterai dalam sistem pengisian berfungsi untuk memberikan energi listrik pada sistem pengisian, terutama untuk menghasilkan medan magnet pada rotor koil di dalam alternator pada saat mesin belum hidup. Setelah mesin hidup, baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Yang kedua, kunci kontak. Kunci kontak pada sistem pengisian berfungsi untuk menghubungkan dan mematikan sistem pengisian atau menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang masuk ke rotor koil pada alternator. Yang ketiga, alternator. Alternator berfungsi untuk mengubah energi mekanik dalam kurung putar menjadi energi listrik. Alternator menyuplai kebutuhan listrik pada mobil sewaktu mesin hidup. Nomor 4, kabel penghubung atau pengantar. Kabel penghubung atau pengantar memiliki fungsi untuk menghubungkan terminal pada komponen-komponen sistem pengisian. Yang kelima, sekring dalam kurung fuse dan fusible link. Fusible link dapat disebut sebagai sekring utama dalam kurung main fuse yang diletakkan dekat terminal positif baterai. Fungsi fusible link untuk melindungi seluruh sistem kelistrikan kendaraan dari arus yang berlebih. Pada umumnya, fusible link memiliki kapasitas hingga lebih dari 60 ampere. Yang keenam, lampu cahaya. Lampu indikator pengisi dalam kurung cahaya terletak pada dashboard kendaraan bagian depan pengemudi, berjajar dengan lampu-lampu indikator lain. Lampu yang berwarna merah ini memiliki fungsi untuk mengontrol kinerja dan sistem pengisian. Selanjutnya, pemeriksa sistem pengisian pada kendaraan ringan. Pemeriksa tali kipas dalam kurung fan belt. Tali kipas dalam kurung fan belt merupakan tali penggerak alternator. Putaran mesin kendaraan diteruskan ke alternator menggunakan tali kipas. Pemeriksa tali kipas meliputi tegangan atau defleksi tali kipas maupun kondisi fisik tali kipas. Tali kipas yang aus berlebih
retak-retak atau sudah usang harus segera diganti untuk menghindari tali kipas putus tiba-tiba ketika kendaraan digunakan. Pemeriksaan berat jenis elektronik baterai. Kondisi pengisian baterai dapat diperiksa dengan mengukur berat jenis elektrolit dengan alat yang disebut hidrometer. Membuka salah satu tutup baterai, memasuki hidrometer ke dalam salah satu sel, disertai dengan menekan bola karet pengisap. Dengan melepas tekanan bola karet, elektrolit akan terisap ke atas secara perlahan-lahan ke dalam tabung gelas hidrometer, sehingga tabung apung pengukuran berat jenis mengambang dan skala pengukuran akan terbaca. Indikator pada baterai jenis ini mempunyai 3 warna, yaitu pertama warna hijau sebagai indikasi baterai masih baik, warna hijau gelap sebagai indikasi baterai perlu diperiksa elektrolitnya dan isi, kuning sebagai indikasi baterai perlu diganti dalam pemeriksaan elektrolit. Ada 2 hal yang dilakukan, yaitu pemeriksa jumlah elektrolit dan berat jenis elektrolit. Pemeriksa tegangan baterai. Memeriksa tegangan baterai dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan alat multimeter atau multitester atau avometer. Pemeriksa ini dapat menggunakan multimeter dengan model analog maupun dengan multimeter model digital. Pemakaian alat ini harus hati-hati supaya tidak terjadi kerusakan pada alat. Prosedur pengguna multimeter analog untuk mengukur tegangan baterai diawali dengan memutar selektor ke arah 50 volt DC. Baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam sistem pengisian ini untuk memberikan energi listrik pada saat pengisian, terutama berdasarkan medan magnet pada rotor koil di dalam alternator pada saat mesin belum hidup. Bagian-bagian baterai itu terdapat terminal baterai, penghubung sel, plat baterai, elektrolit, pembatas kotak baterai, pemisah sel, tutup ventilasi, terminal baterai. Bagian ini ada plus sama minus. Yang merah ini plus, yang hitam ini atau dalam video ini min. Selanjutnya itu alternator. Alternator itu berfungsi untuk mengubah energi mekanik dan memutar menjadi energi listrik. Alternator itu menyuplai kebutuhan listrik pada mobil sewaktu mesin hidup. Lanjut, bagian alternator itu ada kopling alternator, ada puli alternator, bearing, regulator, dioda, rotor air. Cara kerja alternator itu pertama, pada saat mesin mulai menyala, puli alternator mulai bekerja dan memutar rotor koil yang ada di dalamnya. Ya tuh, sebenarnya lama, cukup tuh. Selanjutnya, saya memasuki ruangan supir untuk melihat lampu cagi. Lampu cagi itu sebelum tulang kawal, kita kunci kontak ini kita on-kan, melihat lampu cagi itu pada lampu merah itu yang warna baterai, yang tadi kedip itu handbrake. Terus cagi itu apabila daya terlalu besar, kendaraan dapat menerima muatan listrik yang berlebih sehingga mesin dapat mengalami kerusakan. Lampu pengisian atau biasa dikenal lampu cahaya ini berfungsi untuk memberi tanda jika sistem untuk pengisian bahan bakar sudah bekerja atau baik atau belum. Lampu yang kuning itu lampu engine. Selanjutnya kita akan membahas di bagian mobil Avanza ini tentang sekring. Sekring itu
berfungsi untuk sebagai pengaman, screening, mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacam ketika hubungan arus pendek terjadi. Screening ini mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama itu sebagai pengaman peralatan dan rangkaian listrik. Kedua, sebagai pencegah terjadi konsleting ketika hubungan arus pendek terjadi. Selanjutnya, melihat indikator pada baterai jenisnya ini tiga warna. Yang saya lihat ini baterai ini berwarna hijau. Hijau ini indikasinya baterai masih baik. Ada tiga macam, ada warna hijau, putih, merah. Kalau hijau itu indikasi baterai masih baik. Yang putih itu indikasi baterai perlu diperiksa elektronik dan isi. Yang merah itu diganti. Pemeriksa tali kipas November. Tali kipas atenuasi November merupakan tali penggerak alternator. Putaran mesin kendaraan diteruskan ke alternator menggunakan tali kipas. Pemeriksaan yang dapat dilakukan pada tali kipas yang aus berlebih, retak-retak atau sudah usang harus segera diganti untuk menghindari tali kipas putus tiba-tiba pada saat berkendara di tengah jalan atau di jalan raya. Pemeriksa itu periksa November dengan mesin berputar. Lokasi November, terus lepaskan November itu, periksa puli itu. Sebagai penutupan, izinkan saya menyampaikan satu pantun. Sebelum mengakhiri video tentang menerapkan cara perawatan sistem pengisian dalam mata pelajaran sistem pengisian teknik kendaraan. Dengan begitu, rasanya gurih dimakan kota Batu. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.